wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib menjelang isya rahmatullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Jin. Sudah memasuki ayat yang kedua. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas iblis mengutus kelompok jin untuk mengeksekusi Rasulullah SAW, sehingga iblis mengatakan, "Idhhab ila masyariqil ardi wa magharibaha." Pergilah kalian ke barat dan ke timur, kedudukan Muhammad SAW. Dalam satu riwayat mereka bertemu dengan Nabi Muhammad di Mekah. Ini riwayat Ibnu Mas'ud. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, jin yang dikirim itu namanya jin Nasibi. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, jin yang dikirim itu adalah jin Nainawi, jin yang berasal dari Yaman. Dan kejadiannya ketemu dengan Nabi Muhammad itu di lembah Nakhlah, bukan di Mekah. Jadi artinya antara Mekah dan Taif ada sebuah lembah namanya lembah Nakhlah. Di lembah itu juga ada sebuah batu besar. Jadi Lata Uzza Manat, ya, Lata Uzza, batu Uzza yang sempat dihancurkan oleh para sahabat ketika bertemu Mekah. Kaum muslimin sekalian dirahmati Allah, jumlah jin yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya benar rapi, di bawah 9. Ada yang mengatakan 3, 5, 7. Itu yang jelas di bawah 9. Ketika mereka sampai ke situ, Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ini ada beberapa riwayat juga yang berbeda. Ada yang mengatakan Rasulullah membaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Quran. Ada yang baca Rasulullah baca surah Al-Jin. Jadi ketika jin mendengar itu, mereka semuanya tunduk dan patuh dengan berbagai alasan. Di dalam tafsir Ibnu Arabi, salah satu tafsir tasawuf, beliau mengatakan kenapa jin tunduk kepada Al-Quran itu? Li'anna baligh. Al-Quran itu baligh. Baligh itu apa? Di dalam kajian ilmu balaghah, si A ketika ngomong dengan si B, ketika nyambung, itu namanya baligh. Ya. Bahasa Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah nyambung sama jin. Kenapa jin memahami betul apa yang dibaca oleh Rasulullah? Kita juga bacanya benar nyambung. Ya. Dia baca Quran di luar benar nyambung. Kadang-kadang jin betul. Ya. Dia baca Quran betul. Jangan nyambung makhraj kalah. Jadi artinya apa? Bagaimana caranya supaya Quran yang kita baca itu nyambung? Ketika nyambung akan direspon dia. Ya, ini seperti jin tadi. Maka jin tadi ketika mendengar bukan ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Ar-Rahman, jin. Rupanya Ar-Rahman itu di dalam tafsir Ibnu Abbas itu mengandung makna apa? Ar-Rahmanu kata Ibnu Abbas, yastami'u ala kulli makhluqatina. Sifat Ar-Rahman Allah mencakup untuk semua makhluk. Allah sayang ke binatang yang ada akal. Allah sayang ke tumbuh-tumbuhan. Allah sayang ke orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang beriman, orang nafayah, manut sayang. Buktinya apa? Fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyuhana saya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Inna sya' nakhsif bihi." Kalau kami mau, kami hancurkan semuanya. Pembakar-pembakar memojokkan semua. Dan kami datangkan orang yang
di dalam kajian semiotik. Semiotik itu semua. Nanti ada kajian semantik. Semantik itu mengkaji makna. Apa makna yang ada di dalam Al-Quran itu? Maka nanti di dalam ilmu balaghah, itulah yang kita pelajari nanti di dalam tafsir Salman Syarif. Untuk apa? Supaya kita jangan salah memahami Al-Quran. Karena nanti ada jinas. Jinas itu kalimatnya satu, tapi maknanya banyak. Ya, jadi lagi belum kok kita sudah di lampu kita apa yang kita bahas itu. Kalau di Jawa kakek itu engkong. Kalau di Aceh engkongnya tipe. Sama-sama engkong. Tapi waktu ada Jawa itu kan ngomong dalam ada engkong di dalam. Mana tipe kawan? Padahal engkong yang dimaksud adalah kakek. Begitu juga kita ketika di Aceh engkong itu tipe. Maka satu lafaz maknanya dua. Tidak ada perubahan sedikit pun. Ini namanya jinas. Ini yang sering kita temukan dalam Al-Quran. Tetapi masalahnya, jin memahami itu. Jin memahami itu. Ya, masa ada yang mana paham? Masa jin bisa paham? Jadi makanya terus turunlah selalu berdoa kepada Allah. Allahumma faqihni fid din. Lupa fakih itu ya. Itu ilmu itu ya. Untuk bisa memahami sesuatu ya. Kita lihat saudara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi ila rusdi. Ya, itu saja. Maksudnya menjawab sendiri. Ya, cuma diterjemahkan Pak. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Bagaimana mungkin Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita kalau kita tidak tahu isi petunjuknya? Bagaimana mungkin? Maka di awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang muttaqin. Ayat yang ketiga untuk orang beriman. Ayat yang keempat untuk ahlul kitab. Kalau ahlul kitab ingin dapat petunjuk seperti Abdullah bin Salam, beliau seorang Yahudi diberikan petunjuk oleh Allah dengan empat syarat. Ayat ketiga itu keempat ada sama beliau. Jadi maka kalau kita ingin dapat petunjuk, tiga saja kita lakukan, tiga saja. Beriman kepada hal gaib, yu'minuna bil ghaib, wa yuqimuna shalah, kita mendirikan salat, dan bekri, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam konteks ini kita mengambil tafsir Sa'di. Apa kata Imam Sa'di? Sedekah itu bukan hanya dengan duit saja, tetapi beliau mengatakan bil aqli wa bil ilmi. Kita punya akal, punya ilmu, kita kasih tahu orang lain, itu termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-quwwah, kita punya kekuatan, kita bantu orang lain. Membantu orang lain itu termasuk kata Imam Sa'di wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Tapi benar yang Sa'di, kalau ada tiga syarat ini, insya Allah kita dapat petunjuk dari Al-Quran. Demikian pula Allah memberikan syarat kepada ahli kitab. Kalian kalau ada tiga lagi syarat kepada ayat selanjutnya, kalian akan dapat petunjuk. Ini yang ada pada Abdullah bin Salam sehingga dia masuk Islam. Apa syaratnya? Beriman kepada Taurat, percaya kepada Taurat, percaya kepada kitab Al-Quran. Yang kedua percaya kepada Taurat yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan yang ketiga percaya kepada hari kiamat. Kenapa dimasukkan percaya kepada hari kiamat? Karena Imam Sa'di mengatakan wala najidu fit Taurati wa Talmud akhbara yaumil qiyamah. Setelah kami meneliti kata Imam Sa'di, tidak ada di dalam Taurat, di dalam Talmud, apalagi di dalam Injil cerita rinci tentang hari kiamat kecuali di dalam Al-Quran. Jadi makanya syarat bagi mereka dimatikan. Makanya Abdullah bin Salam ketika dia sudah masuk Islam, dia memanggil dua keponakannya. Apa kata dia? Sa'aqulu ma fit Taurat. Mau tak kalian dengar isi Taurat? Dua keponakan yang mendengar saja. Apa kata Abdullah bin Salam? Allah arsala min bani Ismail rasulan ismuhu Ahmad. Allah Subhanahu wa taala ini dalam Taurat, Allah Subhanahu wa taala mengirim keturunan Ismail menjadi rasul namanya Ahmad. Faman tabi'ahu faqad hudiya. Barang siapa yang mengikuti Muhammad dia akan dapat petunjuk. Ayat itu. Yahdi ila rusdi. Kalau mau ikut Muhammad dapat petunjuk. Mau mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad Al-Quran dapat petunjuk. Mau
tidak patuh kepada Muhammad, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Abdullah bin Salam membacakan isi Taurat kepada dua keponakannya. Maka sifat Al-Quran tadi apa? Yahdi ila rusdi. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kebenaran. Ini Nabi Isa pernah menasihati Bani Israel. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Wahai Bani Israel, ja'akum rajulun rasyid yursidukum ilal haqqi yatakallamu bima yasma'. Wahai Bani Israel, nanti setelah aku akan datang seorang laki-laki rajulun rasyid ila muslim, akan memberikan petunjuk kepada kalian. Yatakallamu bima yasma'. Dia ngomong bukan sembarangan ngomong, kata Nabi Isa alaihissalam. Dia ngomong berdasarkan wahyu yang dia dengar melalui telinganya. Maka itu dia kata Nabi Isa alaihissalam. Makanya setelah Nabi Isa itu ada nabi-nabi lain bukan rasul. Terakhir lahirlah Nabi Muhammad SAW yang baru mengenali Nabi dan mengenali Rasul. Makanya jumlah Nabi itu kalau di dalam tafsir Jawi mi'ah arba wa ishrina alaf, 124 ribu Nabi berpuluh-puluh meninggalkan dunia. Kemudian An-Nabiul Al-Mursal, Nabi yang dikirim itu jumlahnya 313. Nabi yang datang jadi mampu oleh pemerintah. Kemudian mungkin fil Quran, kata Imam Bayyani yang disebutkan dalam Al-Quran sama dia 28. Tetapi yang disuruh imani oleh kita 25 budak. Yang boleh ngomong dia tak kita ingat. Dan yang tu Nabi Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Musa apa itu? Nabi Muhammad. Yang ada katanya Messi. Bakal dah filmnya. Sebelumnya di mana itu? Berapa bayarannya itu? Baru mau ikut Messi itu paling lain itu ada nilai itu. Jadi dia orang Muhammad tu ini bukan pilih orang ber. Sebelum Nabi Muhammad siapa? Kau sendiri dari mana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang di sini adalah sifat Al-Quran. Maka supaya Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, pahamilah dulu Al-Quran. Gimana cara hidup petunjuknya benar paham Al-Quran. Makanya paling tidak kita sehari baca ayat. Kita pahami maknanya. Kita pahami paling tidak tafsirannya kita pahami. Menyukai tafsirannya makna paling tidak maknanya. Paling tidak waktu kita meninggal dunia adalah 2 lembar atau 3 lembar sudah kita baca. Kita tahu artinya. Ini tentu arti kan. Karena ada satu ketika saya ceramah di sebuah tempat, ketika itu pas salat isya, imamnya imam muda baca ayat agak tiba-tiba makmum di belakang ikri kan, rupanya bapak-bapak umur 30 tahun beliau, umur gede. Habis saya belum tahu apa ini belumnya bukan bapak nanti agak urimu agak bapak tahu apa yang baca oleh imam tadi? Penting sudah kan. Dan kita Pak yang bacamu tentang surga. Kalau bapak mau mendengar bapak nikmati enak sekali. Oh surga. Punya lebih surganya dari negeri. Jadi maknanya kalau tidak tahu isi itu, ada apa? Yang penting ketika mendengar yang bagus sekali suaranya, bilang jin ketika mendengar Nabi Muhammad baca Ar-Rahman, jin itu tahu makna Ar-Rahman itu apa. Maka benar-benar jadi. Maka di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, apa disebutkan di sini? Al-Niqa'u Muhammad wajib situ mahat. Pertemuan Nabi Muhammad dengan jin itu 6 kali. Pertemuan ke-6 itu datang 7.000 jin, 7.000 jin datang. Sehingga Nabi Muhammad SAW datang satu jin, kamu hebat. Umanyo ke abi dari jin ngon kamu aku boleh Muhammad hubungi dengan jin. Sehingga dia mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Kamu itu yang Muhammad, kami berikan keamanan untukmu, kami melalui Jibril. Jin ini kontaknya melalui Jibril. Wahai Jibril kasih tahu Muhammad itu, jangan berdakwah lagi. Keamanan dia akan saya jamin. Kemudian seluruh kebutuhan dia saya jamin, kata dia. Jibril
Pemberi manfaat adalah Allah, 6 bukan kunci. Ya. Berarti pertemuannya 6 kali. Pertemuan ke-6 7.000 jin yang mendengar Rasulullah SAW baca Al-Quran. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini kita poin yang pertama sudah. Yahdi ila muslim. Itu ilah itu, ya, ilah itu bisa diterjemahkan apa? Al-ghayah, lil ghayah. Ghayah itu apa? Tujuan akhir Al-Quran itu apa? Supaya bisa dapat petunjuk. Jadi kan baca-baca juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, apabila mendengar orang baca Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Coba kamu dengar baik-baik. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Intinya petunjuk. Kau belakang ada aku. Kau banyak berkali ada yang kuati. Hati adanya mana petunjuk. Tapi menyalakan kita adanya menyalakan kita. Maka Rasulullah mengatakan, orang baca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, maqara Al-Quran wa sadaqa bi. Orang baca Al-Quran dan dia yakin apa yang dia baca. Yang kedua, maqara Al-Quran wa akara bi. Ada orang baca Al-Quran tetapi dia memungkiri isi Al-Quran. Enggak yang seperti waktu kaum Lut kemudian dihantar ke bawah tanah besi. Itu maka Madinah sampai Nabi itu berada 150 hari, berarti 5 bulan di laut. Jadi dari Irak utara ke Irak selatan, ke Mosul, kapalnya berada di sebuah jabal Rubi. Dalam ini misalnya, berarti nyuri keluar. Tapi sebagai Al-Quran percaya. Makanya Yahudi mengatakan, nominu bima'dir wa nakfu bima'dir. Kami yakin hanya sebagian saja, sebagian lagi kami tidak yakin. Yang kelompok kedua. Kelompok ketiga, man qara'a al-Qur'an wa yaqulu minhu. Seorang baca Al-Quran, cari makan dia dengan Al-Quran itu. Ya, jadi cari makan dia dengan Al-Quran. Maka yang dilaknat itu mana? Kelompok kedua dan kelompok ketiga. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mendapat petunjuk ini, yang di ila rusdi. Nah, jadi maka selama ini kita tanya, perlu kok ada baca Al-Quran? Kenapa petunjuk? Petunjuk yang apa? Perlu ada baca Al-Quran? Siap-siap kita baca. Baca. Ayat cerita tentang jangan makan riba dalam hidup. Ayat cerita tentang jangan membalimi orang lain balik. Ayat cerita tentang larang waktu zina dengan orang-orang itu. Ya. Maknanya apa? Bagaimana kita mendapat petunjuk? Kalau kita tidak pernah mau dengar isi Al-Quran itu sendiri dan kita tidak memahaminya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, fa'aman nabi. Nanti sudah dibaca enggak? Nah, kita ingat saja. Dan kami beriman. Itu fa itu namanya fa'ifsah atau fa'tafri namanya. Apa makna fa'ifsah? Atau di dalam Imam Sawi ada bahasa beliau fa'fasihah atau fa'ifsah. Satu. Yang kedua, fa'tafri. Tafri itu apa? Penjabaran dari mereka mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Efeknya apa? Fa'aman nabi. Kami beriman. Beriman itu apa? Kembali ke belakang. Akibat Muhammad Rasulullah SAW membaca Al-Quran, maka kami beriman dengan Muhammad SAW. Nah, ini kata jin. Itu maksud fa-tafri atau fa-ifsah atau fa-fasihah. Dengan fa jawab syarat. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu saya robek, kata Allah Subhanahu wa taala. Jawab syaratnya sudah hilang. Mana jawab syaratnya? Apabila matahari saya robek, maka fajar al-qiyamah, maka akan datang hari kiamat. Kalimat fajar al-qiyamah itu mahzuf, sudah hilang. Inilah yang terjadi dalam Al-Quran ini. Kadang-kadang ada kalimat yang hilang, kadang-kadang ada kalimat pendek, kadang-kadang ada kalimat panjang, maknanya pendek, ada kalimat pendek, maknanya panjang sekali. Maka di dalam kitab Kamus Sibawai, apa kata Imam Sibawai? Al-Arabu yastagni 'anil lafzi. Orang Arab itu kaya lafaz. Dengan menyebutkan sedikit saja sudah dipahami. Orang lain sudah paham. Ya. Bedanya bukan huruf Arab. Maka perlu beberapa kali diulang-ulang. Huruf Arab cukup ikut 3 benda dan cukup. Oh, ini maknanya kembali. Ya. Lagi kita jawab huruf Aceh boleh. Paham pun ya. Kalau dikatakan benar, berarti pun nah ini anak boleh tak inya cukup.
Bepomnya. Aku cukup dikatakan cat. Orang Aceh mulai dia sudah paham catnya juga. Beda nanti ada beberapa bahasa yang tidak kita pahami juga. Yang ngurung aja mata, yang menyukai cantik, pakai hijab itu nah cantik, gila keke. Nah, nanti ada orang sebelah sana lagi, pinjam kaum ya, yang mati beneran. Lu bukan juga itu pakai kaum kok, keringan gue pakai. Saya memahami apa mana kaum itu. Rupanya kaum itu sedang. Lu bikin kaum berjeda. Makanya orang kan harus memahami apa makna itu sebenarnya. Supaya bagian nyambung itu balik semuanya. Maka Al-Quran kalau kita pahami dia akan nyambung. Kau sendiri saja apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia nawa apa? Ini kan kelai. Itu kelai. Ya. Jadi masing-masing punya ciri khas. Ya. Tetapi kalau orang lokal orang Aceh, masih makin bingung lagi dia. Maka sama mereka itu mau itu satu king. B yang bikin maka kingnya. Anaknya tidak paham. Apalagi kita yang tidak memahami Al-Quran, maka butuh pada tafsiran dan butuh pada terjemahan. Kalau kita tidak bisa kita pahami Al-Quran, jadi baliklah kita berdoa Allah, ya Allah tunjuk belumnya. Tapi dengan cara Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ilmu Allah itu akan diberikan di hati untuk memahami sesuatu. Maka berikanlah tempat kosong ruang di hati untuk bisa diberikan petunjuk, diberikan rahmat, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyolam dengan penyakitnya, bersumpah, maka hati itu terpenuhi Allah. Kita tidak jauh mana petunjuk anak tempat. Bagaimana kita berikan ilmu, berikan kepada tempat? Karena ada ilmu ini, ada ilmu otak. Seorang kalau melakukan sesuatu dengan otak agak susah ya. Dia memikir apa? Untung rugi. Ya tidak dilihat bagaimana untung rugi, rugi, leruko aja. Ayo tidak di Malaysia aja. Dipikir-pikir apa? Untung rugi, lebih baik masukkan aja. Tapi kalau dia pakai hati, dia menikmati luar biasa. Walaupun duit habis berapa pun, dia nikmati. Kenapa? Dia pakai hati, bukan pakai otak. Maka orang nonton bola itu dia pakai hati. Nikmatkan bola walaupun dengan malam PJJ, tubuh PJJ walaupun ada tempoh ya, mengatakan ini. Maka ketika kita pergi sana tidak pakai otak, ketika kita pergi sana tidak pakai otak, maka kita akan berpikir, ajak saya lebih hati-hati, lebih hati-hati. Jadi kata itu yang berpikir. Tapi kalau kita pakai hati, rupanya kenikmatan dalam ibadah salat. Ketika kita baca Quran tidak pakai otaknya, kita tidak nikmat baca Quran. Coba pakai hati. Inilah yang dikatakan dengan doa Rasulullah SAW kepada Ibu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, Ibu faqih Ibu Abbas itu dalam hal agama ya Allah. Jadi kan ilmu tahan, tapi ilmu itu kepekaan. Ya, maka umum bekal sosial, ya kepekaan, tapi dengan hatinya kepekaan sosial. Nanti kenikmatan dalam ibadah itu kita hati kita bukan pakai otak, bukan pakai otak. Wa alimu takwi, ajarkan takwi kepada Ibu Abbas. Apa takwi? Untuk bisa menyelesaikan semua masalah dan problem. Walaupun anak ini masih kecil, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tafsir juga diberikan kepada Ibu Abbas. Sudah, ini poin yang kedua. Pahaman Nabi. Kemudian kalau kita menuju ke dalam kitab Al-Aqaid As-Salafiyah, Syekh Syatib'i, iman itu kata beliau, iman itu simpel. Kalau saudara ada tiga hal, berarti orang sudah dikatakan beriman. Tasdik, dia yakin kepada Allah, yakin kalau yang mewajibkan salat itu Allah, mewajibkan puasa Allah, yang menyuruh kita untuk berusaha Allah, yang menyuruh kita yang memberikan rezeki Allah. Tasdik, ini betul. Yang kedua ma'ruf, harus dilafalkan. Maka di dalam salat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Termasuk rukun qauli itu apa? Baca Al-Fatihah. Maka baca Al-Fatihah. Harus kita lafalkan. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Kayak rukun. Kalau itu tidak dibaca, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat. Barang siapa yang tidak baca surah Al-Fatihah, maka nanti kita berdoa
Kita tadi sudah yakin salat itu Allah yang menciptakan. Kita lafazkan dengan mulut kita tadi, belum yakin pada Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus beribadah dengan Tuhan. Jadi berdasarkan keyakinan dan lafaz ini kita salah. Menyadari bukan sembahyang, belum yakin pada Allah. Yang belum yakin pada Allah. Beda dengan orang yang kata yang bukan sembahyang. Pokoknya iya, aku itu sembahyang, bukan sembahyang itu. Itu kan menyuruh sembahyang itu pengen jadi. Kan tidak sembahyang. Ini nggak tahu ya, kita itu apa nggak tahu. Ada orang salat karena apa ya? Kita nyuruhkan tidak sembahyang. Ya, mau tidak mau kecil. Ya, mau dia meninggal itu bingung tak tahu. Dia meninggal adalah dari itu apa jadi karena syarat. Aja orang meninggal kita cik itu lawan. Ini artinya apa? Melakukan sesuatu tapi keyakinan dia. Dia pergi karena ada dia. Sudah ini poin itu. Poin yang ketiga. Walan musyrika bi rabbina ahada. Coba dibaca. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-sekali tidak akan menyekutu sesuatu pun dengan Tuhan kami. Ini yang mudah-mudah kita buat terjemahan simpel. Kami tidak pernah syirik lagi mulai hari ini. Ya. Kalau kata Imam Jalalain al-yawm, beliau tafsir simpel itu Jalalain. Walau musyrika, kata beliau al-yawm, mulai hari ini kami tidak mau syirik lagi kepada Allah. Sehingga diambil kesimpulan oleh Imam Sawi. Wahuya diriwayatkan kalau jin itu dia berdua Pak, Yahudiyan, wakilan Nasraniyan. Dulu dia Yahudi keyakinan dia. Ada yang mengatakan Nasrani, ada yang mengatakan musyrikin, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara siapa? Gara-gara iblis. Makanya yang menggoda dia itu iblis. Maka kenapa ada begini? Yang menggoda iblis, termasuk jin sendiri digoda oleh iblis. Kita lihat sekarang, beda nggak jin sama iblis? Kita buku pada tafsir Qatadah. Apa kata Imam Qatadah? Khalaqallahu al-janna fil ardi wa askanahu fil ardi. Allah menciptakan jin itu di bumi. Tidak ada di mana-mana, di bumi bukan di langit. Kemudian Allah memberikan tempat tinggal di bumi sama seperti manusia. Jadi makanya tempat tinggal manusia di bumi, tempat tinggal jin juga di bumi. Maka aktivitasnya juga sama seperti katanya orang. Mana dalilnya? Di dalam tafsir Sawi dan Tirmidzi, ketika kelompok jin mendatangi malaikat Jibril, apa kata mereka? Wahai Jibril, kami ingin sekali seperti Muhammad. Ya kata jin, kami ingin salat seperti dia, ingin mengikuti dia. Tetapi masalahnya Pak Muhammad tidak bisa melihat kami, kata jin. Bagaimana caranya? Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Muhammad, oleh hari ini kelompok jin ingin mengikuti kalian. Nabi Muhammad bisa jawab, turunlah ayat Al-Quran. Wa annal masajida lillahi, dalam surah Taubah. Wa annal masajida lillahi. Itu masjid itu punya Allah, punya aku ada. Terserah kamu mau berbuat apa kebaikan. Yang jelas jangan syirik, jangan berbuat sesuatu yang aku benci di dalam masjid. Mulai waktu itu kelompok ini sudah mulai salat-salat di masjid. Ya, sudah mulai salat di masjid. Maka menyunan masjid itu turun jamaah. Kalau saatnya itu satu buah sampai aja kalau kelompok ini. Nah kelompok ini yang mengikuti juga. Jadi anak muda itu maju mungkin budaya turun anak pun aja kau. Karena mereka sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti manusia. Kemudian kelompok iblis, khalaqallahu syayatin fis sama'i. Ya, tapi dalam kelompok iblis dan setan itu diciptakan oleh Allah di langit. Wa askanahum fis sama', dan diberikan tempat tinggal di langit. Makanya iblis dan setan tempat tinggal mereka bukan di bumi, tetapi di langit. Tetapi selama dikeluarkan dari langit, maka kata Imam Al-Qurtubi, apa orang dan syaitan? Ada 4 kali syaitan berteriak. Salah satunya apa? Inna ubita minas sama', ketika dikeluarkan dari langit, iblis syaitan ini. Kalau dia keluar dari langit, sekarang di mana tempat tinggalnya? Rupanya tempat tinggal dia di bawah langit pertama. Mana dalilnya? Dalam surah An-Najm. Naq'udu maq'ida lis-sama'. Kami duduk sudah dapat bangku panjang. Maka itu bangku panjang. Kamu kayak mencari ada debat nggak dulu ini bukan yang pertama mendengar-dengar saja berita langit. Makanya disitulah mereka mengajak kelompok jin, dan jin belum pernah pergi ke langit, belum pernah. Apalagi langit, apalagi satu lagi. Makanya mereka itu di bawah langit satu. Ini arahan Imam Al-Qurtubi. Jadi di situ disebutkan apa? Hal
tinggal di mana yang pernah bersama iblis. Dan sebagian dari ini mana tinggal di bumi, karena mereka diciptakan di bumi. Maka kalau ada kelompok iblis dan setan, waktu kita masuk ke rumah, Rasulullah kan menyuruh begini, kalau kamu masuk ke rumahku, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan ucapkanlah salam. Ada orang atau tidak ada orang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama atau anak ucapkan salam. Efeknya apa? Rupanya iblis itu dia kan berkedalam dengan. Inilah makna mereka tidak diberikan hak untuk menginjak bumi. Tidak diberikan. Kenapa? Karena mereka itu tempatnya di langit. Jadi makanya Pak lapor di rumah gini kok akan mengatakan Pak Iblis, ini bukan tempat kita. Dia sudah mengucapkan salam. Ini rumah orang-orang berkah. Mari kita pindah. Pertanyaannya, ketika Iblis pindah, kemana dia pindah? Apakah pindah ke rumah sebelah? Pindah rumah lain, pindah rumah lain. Bikin dibino kan dia mau nulis. Rupanya dia kembali ke langit di bawah pertama. Dan masuk ketika kita mau tidur. Waktu mau tidur itu ada 3 belenggu iblis, 3 belenggu setan yang membelenggu orang tidur. Makanya sebelum tidur berhubungan. Sebelum tidur bacalah doa. Kemudian sebelum tidur bisa baca ayat kursi, bisa baca doa Allahumma bismika. Kamu doa ya, sebagaimana yang ada dalam kitab yang tulisannya. Kemudian setelah itu pakai kaji, kata iblis, kaji iblis. Dia sudah baca ayat kursi. Ini bukan tempat kita, maka kita pergi dan besok akan kembali lagi. Kemana dia? Dia pergi di bawah lagi pertama. Tinggal balik lah. Dia balik lah. Kau sering sedang di mana ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala musyrika bi rabbina ahada. Itu baik apa? Basumpah. Mana basumpah? Sumpah itu dekat dengan sesuatu sehingga dia membuat dia syirik. Dia yakin kepada sesuatu sehingga membuat dia syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyampukan kulit, obat negara obatnya. Menyokong gara-gara obatnya anak kulit. Ya, banyak obatnya ini. Makanya Rasulullah SAW pada suatu hari ketika beliau sakit, beliau punya daun di samping beliau. Beliau coba dia, pipi, baju, boleh dia. Sama boleh, dia berarti boleh dia perlu. Tengok sama dia. Lihat coba makin lemah gitu. Akhirnya mereka bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kamu boleh, kamu anak boleh ya? Ditanya oleh Rasulullah, kalian mau makan daun ini? Yakin kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin betul. Kayaknya anak boleh ya? Mau yakin ke Allah, boleh. Udah yakin ke Allah dia. Mau yakin ke Allah ya? Lu yakin ke Allah, maka anak boleh. Awalnya yakin betul, maka anak boleh. Ya. Maka kita nanti lihat, bukan buat dia boleh ya, karena boleh ya. Yang berarti kita yakin kepada, maka boleh. Ini banyak basumpah. Jadi basumpah itu apa? Seseorang dekat dengan sesuatu sehingga membuat dia itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh berobat sebagai ikhtiar, boleh. Kita boleh mengobati anak kita pergi ke dokter dan lain sebagainya sebagai bukti ikhtiar. Kita boleh menerima dari orang lain, boleh menerima rezeki dari orang lain. Ya, itu rezeki alhamdulillah. Tetapi kata Imam Hasan, ittaqi anna ni'mata min Allah. Ketahuilah ketika anakmu nikmat itu berasal dari Allah. Ketahuilah ketika tetanggamu memberikan sesuatu kepadamu, kata Imam Hasan, ittaqi anna ni'mata min Allah. Ketahuilah nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan kau. Maka bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna bab di sini. Basumpah. Kau mesti bisa dimain dalam ujian. Sekarang kita lihat. Wa annahu. Ya ini kalau kita lihat dari mana, kita bisa pusing juga ya ayat sekarang ini. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Masih saja. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Sudah dirubah berarti. Saya mau terjemahan yang lain. Ada terjemahan yang lain? Selain ini sudah dirubah. Ini sudah dirubah. Ada? Kalau ada saya terjemahkan sesuai dengan ada beberapa terjemahan yang masih seperti ini. Ini sama seperti yang kita bahas pertemuan yang lalu. May yuridullah qardan hasanah, may yudha'ifu lahu adha'afan katsira.
Jadi mulai hari ini saya berikan ini, Tuhan tidak kalau saya berikan ini, sehingga membawakan orang dan minta izin ke Rasulullah untuk menggalakkan ini. Jadi makanya yang benar itu seperti itu. Mayukulillah kalau sekarang saya terjemahkan sudah wa annahu ta'ala jatu rabbina. Itu Allah itu adalah kakeknya Tuhan kami. Sebagian terjemahan masih seperti itu, kakeknya Tuhan kami. Rupanya apa? Di dalam bahasa Arab penggunaan kalimat jatu rabbina itu apa maksudnya? Tidak bisa kita terjemahkan sembarangan, tidak bisa. Lagi yang pertemuan kita beberapa hari lalu, masalah itu gambar kau. Tidak bisa kita terjemahkan laki-laki gambar kau. Ini gambar kau-nya. Jadi kau terjemahkan laki-laki gambar kau. Kan sudah lain laki-laki. Gambar kau dengan laki-laki gambar kau kan berbeda. Begitu juga jatuh rabbina berbeda. Tidak bisa kita terjemahkan apa. Nanti kalau orang tak paham, sudah datang laki-laki gambar kau. Walaupun mampu laki-laki gambar kau itu, rupanya kan kau gambar kau yang benar. Laki-laki gambar kau yang benar datang kembali. Urung mau. Apa maksud laki-laki gambar kau? Gambar kau adalah sebuah istilah untuk ajaib itu. Tidur dengan laki-laki, kadang-kadang dia bertahan, maka itu gambar kau. Orang Arab ketika disebutkan jatuh rabbina itu maksudnya apa? Ada yang lebih agung lagi dibandingkan yang kita yakini hari ini. Nah, itu maksud jatuh rabbina. Tetapi yang kita sayangkan, sekarang masih ada penerjemah yang menerjemahkan itulah kakek kami, kakek Tuhan kami. Kan salah paham. Nah, maka kenapa saya suruh kita ada terjemahan yang lain? Ada terjemahan yang lain. Kalau ini alhamdulillah sudah dirubah. Ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam konsep orang Arab kalau disebutkan jatuh rabbina, nah yang lebih haram dari memuji itu maksudnya apa? Allah yang kami kenal sekarang lebih agung dibandingkan yang kami kenal dulu itu yang diperkenalkan oleh para iblis dan setan. YouTube Patung, YouTube Bahmi, YouTube Bahdi. Nah, itu maksud jatuh rabbina. Dan lanjut nih, KPT supaya apa nih? Mata kata sahibatau wala. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Ya, tidak beristri dan tidak beranak. Jadi begini, makanya di dalam Al-Quran, kenapa nama perempuan itu cuma Maryam saja disebutkan dalam Al-Quran? Kalau nggak salah ada 13 saja beberapa kali. Wanita lain tak pernah disebutkan. Imra'atu Fir'aun, Imra'atu Lut. Tetapi Maryam disebutkan. Dalam Al-Quran disebutkan nama Maryam. Maryam disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk menepis orang-orang yang mengatakan kalau Maryam itu ibunya Tuhan. Jadi maka dia expose oleh Allah. Dia bukan ibu Tuhan. Cuma lihat saya expose dia. Maryam itu. Jadi dia bukan Tuhan. Makanya wala sahibata wala tidak punya istri dan tidak punya anak. Susah untuk kita pahami. Maka kata Imam As-Sami bagaimana? Untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak bisa pakai otak. Maka bagaimana caranya? Dekatilah asma'nya. Pelajarilah asma Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu Ar-Razzaq? Siapa itu Al-Qadir? Siapa itu Al-Basir? Siapa itu Al-Muhaimin? Siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Dia akan mulai kajian ini nanti. Kajian akidah. Jadi kita kalau ingin dekat dengan Allah, dekatilah namanya. Dengan mendekati namanya, kita akan mendekati, akan mengenal melihat siapa pemberi rezeki. Tapi kalau kita pakai otak kita cari Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan, anak pun anak pun bisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-taqwa, gunakanlah hatimu untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kan hal gaib, malaikat itu gaib. Maka kalau ingin kita tahu petunjuk, bagaimana kepada hal gaib? Sebenarnya sudah diberikan contoh oleh di dunia ini kan contoh hal gaib itu sudah ada contoh. Kita sekarang bayar sesuatu tidak cash, nggak pakai kris. Ini pakai kris. Beli kita kemudian
keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita salah. Kan hanya dulu, tapi hati ini begitu yakin kepada Allah. Hati ini begitu yakin kepada yang menciptakan dia. Jadi makanya waktu kita paling kita subuh, bacalah doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa yang terkekali Nabi ketika salat tahajud. Jadi waktu sujud itu dilihat oleh Aisyah. Nabi kekali banyak ketika baca ayat ini. Allahumma ati, karena semua itu bersumber di hati. Gedanya tak mati karena berdoa hati. Gedanya khusyuk ibadah karena gaya hati. Gedanya karena berdoa hati. Dan Rasulullah tidak mau hal seperti itu. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah ketika sujud. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikan hati saya ini supaya terus bertakwa kepada Engkau ya Allah. Karena sumber bahkan jarang juga mati karena hati itu doa. Bahkan bapak teman aku karena hati itu doa. Bahkan bapak kalau mati karena hati itu doa. Bahkan bapak jatuh hati karena hati itu doa. Sumbernya di hati semuanya. Maka Rasulullah minta Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha, itu dia hati dunia. Anta khairu man zakkaha. Engkau memang bisa membersihkan hati yang dia. Anta waliyuha, alasannya apa? Engkaulah yang menjaga hati dia. Anta waliyuha wa maulaha, dan yang memiliki hati juga engkau ya. Nah, apa itu? Ya, sudah cukup. Wala-wala tidak ternyata. InsyaAllah pertemuan selanjutnya pengakuan jin. Pengakuan jin. Kalau jin mengatakan iblis itu tidak benar, syaitan itu tidak benar, paling enggak kita nyuruh kayak kita Pak Jin menyuruh naiki ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, hati-hati syaitan begini. Allah mengatakan innahu lakum aduwwun mubin. Nanti paling enggak kita dengarlah ucapan jin ini yang mengatakan apa? Itu jin, iblis itu tidak benar ya. Dia bodoh dia. Nanti kita bermasalah. Mudah-mudahan